Semakin orang memahami materinya, maka public speakingnya akan jauh lebih matang. Public speaking ini adalah salah satu bentuk soft skill yang tidak hanya digunakan sebagai professional public speaker, tapi harusnya dimiliki banyak orang. Supaya apa? Kita bisa... Sekarang kan banyak AI gitu ya, banyak kita hidup di technological era dan sebagainya. Posisi teman-teman untuk bisa mahir public speaking itu se-urgent apa sih Miss di dunia yang serba digital ini? Selamat datang di Binus Inside Talk, more than lessons, more than lectures. Halo teman-teman Binusian, kembali lagi dengan saya Miss Rifa yang akan menjadi host pada sesi hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen Prodi Public Relations yang kita akan membahas tentang bagaimana sih dunia public speaking dan juga Master of Ceremony. Tanpa waktu lama-lama lagi, kita kenalan yuk sama Miss Evelina. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan lagi, nama saya Evelina Mona. Saya salah satu pengajar di Prodi Public Relations dan memang kebanyakan fokus saya akan lebih banyak berbincang atau ngobrol soal public speaking. Lebih jauhnya ngobrol banyak sama Miss Rifa. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi notice ya suaranya udah langsung kayak mau nge-MC acara kondangan atau acara tarupan. Enggak ya Miss ya? Backsoundnya Tubo Giro nanti ya. Backsoundnya langsung ini. Oke, Miss Evelyn boleh dong dikenalin tentang mungkin dari sisi akademisinya dulu. Dulu Miss Evelyn S1-nya di mana, S2-nya di mana, dan sekarang saat ini lagi tadi udah di-spill sedikit tentang banyak ngajar public speaking gitu ya. Mungkin mata kuliah apa sih yang selama ini diampu oleh Miss Evelyn? Oke, jadi kalau ditanya background pendidikan, kebetulan memang S1 dan S2 saya ada di komunikasi, jadi ilmu komunikasi murni dengan peminatan public relation gitu. Tapi kenapa kemudian berkaitan langsung dengan public speaking? Karena menjadi salah satu aktivitas praktis yang saya lakukan bahkan sebelum saya kuliah. Jadi saya sudah aktif menjadi profesional Master of Ceremony. Sempat kemudian juga bergabung dengan salah satu radio swasta di Kota Malang dan akhirnya fokus menjadi freelance profesional Master of Ceremony. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi memang dari dulu udah dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung, gitu betul. Kalau misalnya di radio tadi di spill radio. Nah itu sebelum kita belajar hari ini ya tentang public speaking, boleh dong Miss kita dikasih experience apa sih yang Miss Evelyn dapetin, atau mungkin di spill radio apa sih dulu yang pernah dijajaki gitu ya sebelum mungkin sebelum sekarang jadi full time dosen dan juga professional public speakers gitu ya. Oke, kalau pengalaman di radionya dulu waktu saya kecil saya sempat jadi penyiar cilik. Gitu, namanya waktu itu radionya namanya Andalus, sekarang sudah jadi ya City Guide Malang kalau nggak salah namanya. Nah di sana sih pertama kali belajar soal apa sih radio, ruang studio, ada mikrofon ya kayak yang sekarang ada di sini gitu. Tapi secara profesional memang pada saat itu saya masuk kuliah, jadi pengalaman radio itu di MFM kebetulan. Nah itu selama kurang lebih 1 tahun saya di sana. Kalau ditanya apa kemudian pengalaman yang didapatkan selama di radio, itu adalah salah satu tempat belajar public speaking yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak hanya belajar untuk on air di studio, tapi kita juga belajar untuk off airnya. Karena pasti dapat event juga melalui radio dan pastinya belajar yang dibayar. Jadi dapat uang saku gitu ya, serunya begitu. Uang sakunya ini lagi ya double ya berarti. Kalau ya. dengan MC di luarnya iya sih. Boleh dong kalau misalnya masih inget dulu kalau misalnya nyapa dengan radio itu kan kayak unik banget gitu ya. Jadi ada ikonnya gitu. Ada ikonnya. Boleh nggak sih Miss kita dikasih spill dikit mungkin boleh pas waktu di Radio Cili atau mungkin pas di MFM mungkin gitu ya. Disapa nih teman-teman opening gitu ya. Opening boleh. Okay. Mungkin gini masih inget nggak ya? Masih. Ada salah satu, jadi yang ini jarang dipakai sama teman-teman di radio di MFM itu sekarang, tapi saya masih ingat karena jadi salah satu ikoniknya. Dia openingnya bentuknya gini. No life, dia lupa nih. No life like my life, MFM it's my life.
Oh, Ya. oke. Boleh agak ini biar nanti teman-teman diulang Jadi, biar nanti openingnya begini. teman-teman bisa niruin. Ya, 101.3 MFM It's My Life. No life like my life MFM It's My Life. Oke, Gitu. yeay, gitu ya. Nah kalau misalnya ngomongnya cepet banget ya Miss ya, itu gimana sih Speed caranya? ya. Speednya nih. Sebenarnya itu ada salah satu tekniknya juga yang dipelajari di radio. Karena kita kan ada harus ngatur gitu ya. Kita sebutnya biasanya fade in, fade out. Ada beberapa detik setelah lagu selesai dan sebelum lagu berikutnya mulai, itu kita akan voice di antara. Nah itu ada sih teknik-tekniknya. Jadi kita tahu nih informasinya ada berapa lama, kemudian berapa detik per kata gitu. Ada teorinya, tapi lebih jauhnya sebenarnya pada saat proses produksi, recording, itu kita bisa lihat tergantung sama kebutuhannya. Ada banyak sebenarnya kalau di sini. Banyak banget ya. Kita hari ini kayaknya kuliah aja nih Miss ya. Kuliah voice dan juga sebagainya. Tapi mungkin kita masuk ke sebenarnya kita bahas tentang public speaking ya Miss ya, sama Master of Ceremony. Sebenarnya apa sih Miss, is there any difference atau sebenarnya Master of Ceremony sama public speaking itu sama? Oke, public speaking itu sendiri sebenarnya dianggap sebagai tetuanya. Jadi yang menjelaskan bagian besar dari proses penyampaian pesan sebenarnya gitu. Membuat jadi memasakan gitu ya, disebut makanya public speaking gitu ya. Itu retorika lah sebutannya dulu ya, Aristoteles itu menyebutnya. Jadi kalau kita berkaca dari hal tersebut, MC ini hanya sebagian kecil dari public speaking yang secara garis besar biasanya dibagi menjadi dua, yang bentuknya speech dan juga hosting. Nah biasanya kita baginya dua seperti itu. Tapi kalau kita mau ngomongin soal masing-masingnya, tidak akan meninggalkan satu sama lain, jadi akan tetap berkaitan gitu. Jadi public speaking itu kayak ilmu besarnya, MC itu ada di dalamnya. Betul, situ. wadah besarnya. Benar, Kemudian di wadah dalamnya besarnya. akan ada yang paling besar biasanya personal, bentuknya speech dan juga hosting. Tapi kemudian pecahannya akan banyak lagi. Ada yang bentuknya dongeng, ada yang kemudian bentuknya public speech yang dalam konteks hosting sendiri juga ada. Ada yang bentuknya broadcast, TV, presenting, announcer radio, begitu. Nah kalau misalnya di dunia public speaking sendiri itu kan kita sering melihat kalau misalnya teman-teman saat ini itu kan banyak yang juga speech di depan, misalnya kayak di sosial media gitu ya, atau mungkin lagi Personal nge-host, broadcasting bener, gitu ya. personal broadcasting. Mungkin ada nggak sih Miss kayak tips berbicara di depan umum atau mungkin tips berbicara di depan kamera biar oke. pede gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi kuliah atau mungkin teman-teman lagi nugas gitu biar pede ngomongnya, ada nggak sih? Ada Ini sebenarnya. langsung tips-tips ya. Iya, Soalnya ya. nanti habis ini saya pengen Miss itu ngajarin kita sebenarnya. gitu ya? kalau speaking. Ya. Kita Oh, main boleh, tips boleh. dulu, Main terus tips habis itu dulu. nanti kita belajar bareng dari tips itu. Jadi Boleh. kalau misal memang beda pada saat kita hosting gitu ya, bentuknya event yang bentuknya mass communication atau berbicara secara langsung menatap audiens dengan yang diwakili dengan kamera. Karena kita harus fokus nih, nggak bisa geser-geser eye contact gitu kan ya. Karena kan biasanya diingatkan terus pada saat public speaking kita harus eye contact dengan audiens. Nah tapi kalau pada saat broadcasting dengan kamera ya kita harus fokus satu titik dengan kameranya aja. Nah itu aja yang paling utama bedanya. Tapi lebih jauh kalau ngomongin tips ada 3. Saya selalu menyebutkan ada 3. Ini kebetulan juga dari suhu mentor yang ngajarin saya. Sebetulnya ada 3. Kita sebutnya matter, manner, dan method. Oke. Jadi asal Sebelum masuk sana, Oke. yang pertama adalah matter, manner, sama method. Iya. Oke. Itu 3 tips Catat ya utamanya. teman-teman. ada 3M. 3M. Matter, betul. matter, Manner sama Method. ya. Betul. Jadi ada 3M yang hari ini kita diajarin sama Miss Evelyn tentang tips-tipsnya. Oke, M pertama Miss. M pertama matter. Oke. Matter berarti materi. Tidak bisa dipungkiri mau bentuknya apapun pada saat ngomong soal public speaking, maka materi adalah hal yang paling utama, mendasar, harus disiapkan. Walaupun misalnya katakan kalau impromptu gitu ya, nanti kita ngomong, kalau langsung gitu ya, improvisasi kan juga bisa, tapi guideline-nya tetap harus ada. Jadi tetap yang paling pertama, yang paling mendominasi adalah materi. Semakin orang memahami materinya, maka public speakingnya akan jauh lebih matang gitu. Oke, jadi teman-teman harus siapin materi dulu sebelum ngomong gitu ya Betul. Miss Bahkan ya. jadi penyiar radio sebenarnya belajar pertamanya tetap bikin skrip dulu. Dia nggak akan boleh naik suaranya di radio kalau belum pernah bikin skrip. I see. Dan script writing juga diajarkan di public relations ya. Diajarkan. Jadi kayak misalnya teman-teman diajarin untuk gimana sih cara bikin skrip yang baik dan sebagainya. Nah, itu
nanti relate sama M yang pertama Ya. tadi materialnya. Oke. Ada lagi nggak Miss di materi-materinya? Kalau di meter ya itu balik lagi. Kalau misalnya kita tarik mundur sedikit, mereka yang mampu menulis materi yang baik adalah pendengar yang baik dan penulis yang baik gitu ya. Jadi selalu dua, pendengar dan penulis. Sebelum bisa ngomong yang baik, dua ini harus menjadi hal yang penting. Karena materi yang baik itu berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak bisa memungkiri semakin baik pengetahuan dari mereka yang menuliskan materinya atau menyampaikan dengan baik, ya berarti dia mampu mendengar yang baik. Oke, jadi menjadi a good script writer adalah a good listener dan juga a good reader. Ya, Aduh, itu ya harus komplit. daging banget ya. Ini baru M yang pertama. Baru M nih. yang pertama. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin materi, jangan lupa untuk mendengar lebih banyak dan juga membaca. Ya. Lebih banyak lagi Iya, lebih banyak. materi-materinya. Pokoknya semakin banyak ilmu pengetahuannya, apapun kalau bisa tidak dibatasi ya, apa aja itu pasti mengayakan kok. Oke, apapun ya, pokoknya baca apapun. Baca apapun, gitu bahkan ya. baca webtoon pun boleh sebenarnya ya. Baca komik itu boleh, tapi balik lagi sesuai konteksnya berarti kita harus paham. I see. Jadi kalau misalnya membaca ChatGPT Miss, sekarang kan Wow. anak-anak Iya. AI itu kan banyak banget ya. Itu Iya. juga nggak apa-apa, yang penting Asal dibaca. Nah, yang penting masalahnya relate sekarang juga ya. betul, mereka tidak tahu konteksnya tapi digunakan, itu aja yang kurang sih sebenarnya. Tapi kalau membaca apapun baik. Oke, jadi teman-teman, be a good listener and be a good reader. Jadi biar nanti bisa develop a good materials. Oke, mantap. Yang kedua adalah manner. Oke, Betul. apa itu Ini manner, adalah Miss? bagian terpenting yang selalu jadi momok pada saat public speaking. Karena kan itu menunjukkan bagaimana kita dilihat orang lain. Bagaimana bersikap gitu ya. Kalau misalnya berdirinya harus bagaimana, kalau bolehnya duduknya harus bagaimana, menatap siapa, pegang skripnya bagaimana, handle mikrofonnya di sebelah mana. Nah, itu semua ada susunan, ada tata caranya. Baik yang formal, kalau kita nyebutnya yang ideal gitu ya, sampai kemudian yang informal. Yang pasti kalau teman-teman lihat serunya nge-MC acara konser gitu ya, kayaknya gak ada aturannya juga gitu ya, lari-lari kesana sini. Tapi tetap sebelum bisa melakukan hal yang dianggap casual, belajarnya tetap formalnya dulu, belajarnya yang idealnya dulu gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita berbicara di depan siapapun, kita harus ingat tuh ya rules-rulesnya misalnya betul. ya. Jadi gimana cara kita berdiri, gimana cara kita megang mikrofon. Mungkin bisa nggak sih Miss dikasih biasanya kan teman-teman tuh kalau speech gitu ya, terus habis itu bawa mikrofon atau mungkin bawa materi, bisa di-spill nggak sih a good microphone atau a good skills yang harus Oke. dikuasai teman-teman itu gimana sih? Pada saat berbicara dengan stand mikrofon atau tidak memegang, itu biasanya materi akan dipegang tangan sebelah kiri atau tangan yang tidak aktif, kurang aktif. Nah, tangan yang aktif biasanya akan dibebaskan untuk bergerak. Karena salah satu bagian utamanya pada saat kita ngomong manner berarti akan ada body gesture, body language yang akan ditampilkan. Itu salah satu pentingnya belajar manner. Nah, kemudian kalau misalnya harus pegang, maka tipsnya sebenarnya adalah dipegang oleh tangan yang aktif. Jadi kalau misalnya tidak kidal, sebaiknya dipegang tangan kanan. Bukan berarti tidak boleh, kalau sudah terbiasa tidak apa-apa ya, kayak Rita Sugiarto yang dilempar kiri kanan gitu nggak apa-apa sebenarnya, kayak Elvi Sukaisi. Tapi karena kita masih sama-sama berproses, biasanya akan disarankan pakai tangan aktif dulu. Kenapa? Supaya pada saat kita bergerak gitu ya, harus melihat pindah posisi, pindah angle, tangannya ini ikut. Kecenderungannya kalau misalnya tidak menggunakan tangan aktif, ketinggalan. Jadi kalau misalnya Gimana tuh kayak dipegang tangan sebelah kiri, terus misalnya saya hadap kamera di depan seperti ini, terus kemudian saya harus ngobrol sama Bu Rifa, kepalanya sudah nengok, mikrofonnya ketinggalan. Jadi Nah, suaranya otomatis nggak masuk juga betul, gitu itu ya. pentingnya sebenarnya seperti itu, membiasakan. Termasuk juga body language. Nah, body language ini penting. Kenapa? Kadang-kadang kita jadi di acara formal terlalu kaku. Kadang-kadang kita belum tahu nih batasan formal informal tuh di antara yang seperti apa. Kapan kita boleh menggunakan gerakan tangan, kapan harus berhenti, apakah harus kayak Shinchan gitu ya, tangannya gerak sendiri ya seperti apa. Boleh nggak sih melangkah? Ya, hal-hal seperti itu biasanya jadi momok karena diliatin, ada kok nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, akhirnya semakin gugup. Nah, itu yang jadi masalah biasanya. Belajar manner semuanya yang lebih lengkap nanti join kelas. Oke. Ya, Jadi di bawah ini ya di bawah ini nomornya. Di nomornya silakan hubungin saya sekalian jualan. Oke. Jadi sebenarnya ngomong itu juga ternyata teman-teman harus ada
apa ya, harus ada mannernya atau tata caranya yang perlu diperhatikan. Jadi bukan cuma ngomong itu harus pakai mikrofonnya Betul. juga harus tahu nih. Nah, ada satu lagi mungkin di Oke, dalam apa manner itu itu? salah satu yang penting kalau kita ngomongin voice, suaranya, ada satu yang masih juga istilahnya ditakutkan, yang ditakuti. Namanya diksi, Oke. memilih kata-kata. Nah, pada saat sudah ada rulesnya tapi tidak ada skripnya, kata-kata ini pas nggak ya, tepat nggak ya, layak tidak ya disampaikan di konteks suasana tertentu yang ingin dibangun. Nah, biasanya itu cara memilihnya yang agak gitu. Nah, itu cara memilihnya itu biasanya berdasarkan apa sih, Miss? Nah, biasanya yang paling utama kita harus kenal sebenarnya tone, vibes dari acaranya sebenarnya mau seperti apa, temanya dan juga audiensnya. Kita nggak bisa nih ngajak acaranya adalah ulang tahun anak umur 7 tahun atau 10 tahun. Nggak bisa disamakan dengan yang Sweet 17 birthday party. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang harus kita perhatikan. Atau bahkan acaranya adalah 50th anniversary gitu misalnya, 5 tahun pernikahan gitu ya. Bahasa yang dipakai pasti berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang apa atau enggak kita lagi nge-MC atau kita lagi Pidato. dimintain pidato, itu juga kita harus tahu tuh ya. Perhatikan. Pakai diksi yang mana sih? Ya. Pakai mungkin pakai gerakan yang apa sih? Ya. Pakai lonjak-lonjak atau enggak sih? Iya, jadi Gitu kalau sama ya. anak kecil kita versinya kayak acara gubernur Protokoler ya, misalnya protokoler, ya. mereka jelas tidak memperhatikan kita. Benar ya sekali. Kan? Tidak tracking attention dari mereka. Yang paling utama itu adalah di 5 menit pertama. Saat 5 menit kita nggak bisa taking attention dari audiens, maka selebihnya semakin susah. Jadi kalau misalnya di movie itu ada atau enggak, kalau misalnya Flight itu adalah 7 menit krusial gitu ya, atau 11 menit. Nah, ini 5 menit 5 pertama. menit pertama. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau speech gitu ya, make sure bahwasanya 5 menit pertama itu teman-teman bisa grabbing the audience gitu Itu ya. kenapa kalau misalnya Miss Rifa yang juga ngajar public speaking nih ya, itu baca skrip yang mau kompetisi, mau lomba untuk pidato, biasanya opening itu kita udah nggak pakai lagi yang baku, yang pakai salam dulu, menyapa dulu, tapi kita langsung tracking attention gitu ya. Point outnya mau apa sih? Kadang bahkan lucunya yang sekarang di kompetisi ada yang openingnya nyanyi dulu, Benar. ada yang openingnya tiba-tiba dia cerita Story dulu, betul gitu, gitu ya. 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 Hal seperti itu justru yang memang menegaskan 5 menit itu penting. Jadi kemarin itu ada satu mahasiswa kita yang juga baru dapat nominasi gitu ya, 3 terbaik di storytelling, dan dia openingnya malah bukan yang nama saya siapa, Betul. bukan saya topiknya apa, tapi Yeah. dia dengan cerita, jadi Yeah. cerita-cerita dengan making something curiosity di Betul. depan gitu ya, jadi biar Yeah. apa sih anak ini mau ngomong apa sih Iya, gitu ya. itu juga ada rumusnya nanti Nah, sebutannya. itu. Bahkan Jadi kalau misalnya closingnya mau juga tahu, kelihatan. Join kelas lagi. Join kelas dan daftar public relations sekarang Iya, juga, nanti betul. ketemu sama Miss Evelyn dan juga saya Iya. ya. Oke. Nah, yang ketiga, yang ketiga setelah kita tadi ada materials, habis itu manner, dan yang ketiga adalah method. Method. Apa yang harus dipelajari atau yang diperhatikan di method? Oke, method dalam public speaking sebenarnya ada beberapa yang kita semuanya sebenarnya kenal. Yang pertama yang banyak digunakan tapi sudah sangat dihindari dan tidak disarankan adalah reading, membaca. Kenapa tidak disarankan? Karena biasanya kita akan banyak gagal atau misfokus pada saat membaca. Misfokus dengan apa? Dengan intonasinya, dengan suasananya. Akhirnya baca yang penting sampai titik selesai gitu. Akhirnya reading biasanya tidak disarankan. Yang kedua, ini masih banyak dilakukan di banyak sekolah bahkan ya. Kan kita kalau sekolah dulu ada ujian praktek. Nah, ujian praktek ini masih jadi nilai yang paling tinggi kalau mereka bisa menghafal. Jadi remembering. Remembering sudah tidak disarankan dalam konteks public speaking. Kemudian yang ketiga, yang sangat disarankan adalah pointing atau mencatat poin-poinnya. Kita boleh kok punya cue mau ngomong apa, dan yang paling disarankan biasanya bentuknya adalah bagan. Nah, itu yang jarang dipakai gitu. Padahal itu adalah bentuk cara berpikir. Jadi bentuknya adalah kerangka berpikir sebenarnya. Itu yang biasanya kita buat latihan di kelas supaya apa? Nggak jumping. Itu paling penting. Kemudian yang terakhir adalah impromptu. Itu bagian besar dari improvisasi. Tapi banyak salah paham. Impromptu yang dimaksud di sini itu bukan berarti dia tidak paham lalu ditodong. Nah, ini yang kadang-kadang salah pahamnya di sini. Bukan tiba-tiba suruh ngomong nggak tahu apa-apa gitu ya. Impromptu itu dia memahami, cuma tidak disiapkan secara kontekstual teknis. Jadi tiba-tiba ditanyain aja, misalnya, oh kita tahu dia adalah dokter ahli paru-paru gitu misalnya. Terus kita tanya, dokter boleh nggak kasih
pandangan soal kebiasaan merokok masyarakat saat ini. Itu kan masih relevan, tapi karena beliaunya tidak menyiapkan sebelumnya, sebutannya adalah impromptu gitu. Atau ya sesimpel di kelas dosennya bertanya, mahasiswanya menjawab, itu impromptu sebenarnya. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba dokter kayak tadi ya, tiba-tiba kita jurusan public relations terus ditanyainnya teknik informatika misalnya kita gitu ditanya ya. soal komputer gitu ya, atau coding gitu ya, tidak tahu gitu kan ya. Nah, bukan. jadi kalau misalnya impromptu itu kan teman-teman itu biasanya, Miss kita impromptu aja kan, itu kita nggak usah mikir gitu ya, karena kita bisa ngomong apapun. Jangan salah Jangan gitu salah, ya. nggak gitu konteksnya ya. Jadi impromptu tidak sama dengan mengarang. Nah itu highlightnya di situ. Jadi impromptu itu tidak se-easy itu guys. Tidak se-easy itu. Kalau bisa impromptu nggak se-easy itu juga butuh kayak persiapan juga. Betul. Ya untuk bisa mempersiapkan kita, diri paling benar nggak ya. Dan mempersiapkan apa sih yang akan keluar dari mulut ini, Berpikir lebih cepat berpikir justru. lebih cepat. Dan itu mungkin salah satu yang challenge juga kalau misalnya kita ngajar di kelas tuh, Betul. anak-anak diminta untuk impromptu tuh kayak ini apa ya, nanti saya ngomong apa ya, 3 itu menit di, itu di udah kelas kayak ada beberapa gamesnya yang bisa dipakai. Kayak mau main-main seru-seruan, ikut kelas lagi. kita kayaknya dari awal sampai akhir nanti Gak apa-apa, jualan. iya jelas dong. Nah, kalau misalnya tadi ada metode yang digunakan tadi ada macam-macam banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di public speaking itu teman-teman nggak diharuskan atau nggak dianjurkan untuk membaca, untuk memorizing, tapi at least diminta untuk bikin mind map atau kerangka berpikir Iya, gitu. karena targetnya memahami yang disampaikan gitu. Apa sih yang harus ada kalau misalnya teman-teman mau develop nih? Mungkin ada kuliah sedikit ke teman-teman di rumah gitu ya. Di mind map itu ada apa saja sih Miss? Untuk biar bikin speech-nya menjadi oke gitu. Baik, jadi di mind map itu ada apa saja sebenarnya hampir sama pada saat kita menyusun materi. Jadi yang paling pertama harus ada adalah bentuk opening gitu ya. Jadi kita harus bikin kerangka, ada opening dulu, catatkan openingnya. Bahkan kalau misalnya ragu, opening boleh dicatat biasanya. Kemudian setelah opening maka akan ada body yang pasti itu adalah isi. Isi akan ada apa aja? Kita sebutnya biasanya susunannya adalah AREL. Assertions, Reasoning, Evidence, and Link Back. Nah, assertion itu apa? Sebuah pernyataan. Jadi kita buat pernyataannya apa? Oh, saya mau nyampaikan ini loh gitu. Yang kedua, supaya kita bertahan nih, tahu mau nyampaikan apa, reasoning, alasan dari pertanyaan tersebut atau hal yang kemudian berhubungan dengan pernyataan tersebut. Misalnya, pernyataan yang mau saya buat, saya mau di sini mau cerita soal serunya jadi mahasiswa BINUS. Nah, karena ngomongin serunya jadi mahasiswa BINUS, saya harus bisa jelaskan reasonnya. Kenapa sih kok seru? Nah, dari poin kenapa sih kok seru, saya yakin pasti ada banyak, nggak cuma satu. Itu yang bisa bikin kita bertahan ngomong mau berapa menit aja, hayo. Setelah reasoning, kemudian evidence. Kita diminta untuk membawa bukti dan proof, membuktikan. Jadi gak cuma buktinya apa gitu, bukan orang lain, tapi kita bisa membuktikan. Adjusting apa saja kemudian yang menunjukkan bahwa memang seseru itu loh gitu ya. Nah, yang terakhir adalah link back, yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan yang mana? Pernyataan bahwa jadi binusian itu seru dari hal-hal yang sudah kita sampaikan. Nah, rulesnya biasanya akan seperti itu mind mappingnya. Di dalamnya bisa explore deh. Itu juga yang biasanya sering dipakai bahkan sekarang sampai ke personal video bentuknya gitu. Yang sebanyak-banyak dipakai lah, jadi vlogger lah, jadi review produk lah. Nah, bentuknya akan seperti itu. Jadi bentuknya sama gitu ya, mind mapnya sama, peta konsepnya sama, tapi nanti teman-teman bisa develop untuk apapun itu ya. Kalau misalnya mau tahu lebih dalam lagi, join lagi kelasnya Miss Evelyn sama saya ya. Nah, tadi udah kita bahas tentang matter, manner sama method dalam dunia public speaking. Jadi ternyata teman-teman kalau misalnya kita mau berbicara di depan publik itu ya, biar enak. Ini publiknya kan macam-macam ya Miss ya. Dari skala kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada di kampus gitu ya, misalnya presentasi gitu ya, baik di kelas kami atau mungkin di kelas lain, dan mungkin nanti ketika kerja gitu ya, betul. dan juga mungkin jadi negarawan gitu ya, jadi di kursi-kursi pemerintahan misalnya. Nah itu di public speaking itu teman-teman bisa nih bawa matter, manner sama method itu tadi sampai nanti di dunia profesional. Jadi gitu ini ya. tidak hanya, jadi public speaking ini adalah salah satu bentuk soft skill yang tidak hanya digunakan sebagai professional public speaker, tapi harusnya dimiliki banyak orang. Supaya apa? Kita bisa wise gitu ya, dengan bijak memilih kemudian menyampaikan sesuatu yang bertanggung jawab. Karena sudah disiapkan gitu ya. Disiapkan dalam konteks apa? Berpikir cepat untuk mengetahui
kemudian melihat situasi sampai memutuskan menyampaikan apa. Oke. Nah, kalau misalnya satu yang saya bikin curious itu adalah ketika kita public speaking atau ketika ngomong di depan, kita itu ada beberapa mahasiswa itu yang tiba-tiba itu capek, Miss, in the middle of the speech gitu ya. Misalnya presentasi, tiba-tiba entah itu materinya langsung lupa ataupun dia hilang gitu suaranya. Nah, kita tadi sebenarnya balik ke voice ya. Ada nggak sih tips gimana caranya untuk mengelola voice kita biar kelihatannya kita itu profesional? Kalau tadi Miss Evelyn bilangnya ada professional speakers gitu ya. Kalau misalnya orang diajak untuk ngobrol atau diajak ngomong, misalnya kayak Miss Evelyn dari tadi suaranya ini kayak aman gitu ya, dari awal sampai sekarang ini suaranya kayak stain gitu ya. Nah, itu suara apa sih, Miss, yang mungkin teman-teman mungkin mau tahu nih? Suara apa yang dipakai dalam? Suaranya apa yang dipakai? Iya, yang suara public asli. speaking, suara asli ya. Bukan suara palsu. Iya, jangan pakai suaranya benar. Jadi kalau ditanya pakai suara apa, produksi suaranya mungkin ya, voice productionnya biasanya pakai di range suara yang memang teman-teman nyaman. Kita harus kenal sama suara kita sendiri dulu. Kita nyamannya di mana? Kalau kita hubungkan dengan bernyanyi, itu kan ada namanya pitch control ya. Kalau kita kenal sama pitch control, kita kan tahu ada beberapa nada. Bukan berarti teman-teman akan ikutin chord, enggak. Tapi kita harus kenal, oh saya nyamannya ada yang gini. Saya juga bisa ngomong setinggi ini nih tone-nya, tapi capek lama-lama ya, pita suara saya akan kelelahan dan kemudian besok tidak punya suara. Jadi saya nyamannya ada di tone yang seperti ini. Jadi kita kenal dulu sama suara kita. Pada saat kita sudah kenal, kita pilih tone-nya, range-nya ada di sebelah mana. Ada di jarak berapa saja. Itu biasanya yang paling pertama yang harus dicari. Kenapa? Karena pada saat misalnya di panggung, MC, adrenalin itu take over. Kadang-kadang kita lupa sama range suara kita, akhirnya besok suaranya tinggal nama Habis ya gitu ya, sering kan ya, udah capek ini habis konser, serak basah gitu ya. Padahal yang konser nggak habis suaranya gitu, tapi yang MC habis. Betul. Nah, biasanya itu yang paling pertama. Yang kedua berkaitan sama power. Voice itu berkaitan dengan power. Kita harus kenal dengan equipmentnya, baik-baikin soundman-nya. Nah, kita harus kenal sama mikrofonnya, tahu posisi volumenya seberapa. Kita tahu harus bagaimana. Dari situ kemudian ya yang lain itu kenapa tadi saya bilang belajar di radio itu yang paling komplit, karena kita belajar semuanya, belajar dengan equipmentnya, belajar bagaimana personanya, bagaimana kita mengimplementasikannya semuanya. Wah, mantap banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak perlu punya suara yang seperti Raisa gitu ya untuk bisa ngomong di depan, atau harus kayak Mami KD gitu Mami ya. KD nggak perlu dulu. Jadi teman-teman suara teman-teman aja tapi ngerti. Ya, atau kadang-kadang mereka yang suara saya cempreng, Miss, gimana gitu ya. Ada pasarnya. Ya, dan teman-teman juga harus tahu jangan terlalu tinggi treble-nya. Kalau misalnya teman-teman suaranya memang kencang gitu ya, atau high pitch gitu bentuknya, ya berarti bassnya dibesarkan sedikit supaya bisa mengimbangi ya. Teman-teman harus kenal dengan equipment yang kayak gitu tuh. It helps a lot. Jadi selain mengenalkan diri sendiri, juga mengenal suara kita sendiri. Iya, betul. Itu yang kayaknya jarang diketahui oleh mungkin teman-teman kita, adik-adik kita gitu ya. Kalau misalnya ngomong itu nggak tahu suaranya ini yang enak itu yang mana sih gitu. Kadang-kadang masih ada tipsnya loh. Ada tipsnya. Ini bisa dipakai. Gimana Miss? Salah satunya adalah resonansi yang ada di kepala kita, mendengarkan suara kita sendiri itu berbeda dengan pada saat kita mendengar suara orang lain. Salah satu caranya adalah, ini biasanya love hate sih sebenarnya, tapi bisa digunakan dan itu yang benar yang begitu. Rekam pakai device teman-teman. Di handphone sekarang sudah pasti semuanya ya, sudah ada device-nya, teman-teman record, lalu dengarkan sendiri. Pada saat teman-teman mendengarkan, sebenarnya itu loh resonans atau bentuk suara yang didengarkan oleh orang lain. Agak beda, jadi kita nggak bisa memaksakan suaraku kok nggak sama ya, biasanya kan kedengaran kayak gitu. Ya memang begitu, kita mendengar suara kita dari dalam tubuh kita ini agak berbeda memang gitu ya. Jadi kita harus kenalnya dengan cara seperti itu. Yang kalau misalnya teman-teman sudah punya equipment, itu bisa didengarkan pakai headphone. Kita kenal suara kita sendiri, yang masuk kita ada kok, ada ukurannya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk merecord diri sendiri. Gak gitu ada, ya. gak ada ya, ngomong di depan kaca. Nah itu hal-hal penting seperti itu harus tetap dilakukan. Dan kadang-kadang teman-teman tuh kalau misalnya saya minta gitu ya, Miss gimana sih cara untuk biar bisa ngomong terus enak gitu. Saya minta mereka untuk nge-record, gak ada yang mau. Karena mereka katanya geli. Malu, iya betul. Iya, geli denger suara itu. sendiri gitu betul. ya. Iya.
Ya sama kayak kita kalau misalnya lagi jalan-jalan lalu take selfie, kita foto. Itu pasti banyak sekali foto yang kita ambil sampai kemudian pada saat kita lihat ya agak jijik dengan beberapa kan. Itu prosesnya. Kita akan pilih yang terbaik. Record juga begitu. Kenali angle-nya tidak hanya angle dari wajah kita tapi angle suara kita. Pada saat kita sudah menemukan angle yang paling nyaman, yang paling pas, ya kita akan semakin terbiasa kok untuk pakai range yang di situ, suara yang bagaimana. Jadi teman-teman do yourself ya. Jadi do it yourself, teman-teman recording aja, digging nyanyi potensial yourself gitu ya. Terus habis itu kayak ngomong apapun gitu ya. Terus habis itu di record. Record di HP saya banyak banget. Iya. Kalau lihat cermin gitu ya, kita ngobrol sambil bercermin, pertama kali yang terjadi pasti ketawa. Kita menertawakan diri sendiri. Itu adalah fase pertamanya. Harus terlampaui itu. Ya, sebelum dilihat orang lain, ketawain aja dulu dirinya sendiri. Dibandingkan diketawain orang lain, kita ketawain diri kita sendiri. Oke, ngomong-ngomong tentang suara, jadi suara itu juga kayak relate sama confidence. Banyak tuh teman-teman kalau misalnya disuruh ngomong, padahal itu cuma presentasi di depan kelas ya, tapi mereka itu untuk building self confidence itu sangat sulit, butuh waktu beberapa kali untuk bisa cope with that kind of things gitu. Ada nggak sih Miss cara untuk bisa keluar dari nervous dan bisa untuk kita biar confidence berbicara di depan umum? Kalau misalnya kita udah ngerti tadi manner, method, dan juga ada meter gitu ya. Terus habis itu kita udah olah vokal dan sebagainya. Di terakhir itu kan pasti gimana sih cara eksekusi, untuk building up our self confidence itu seperti apa? Oke, kalau ngomongin confidence biasanya musuhnya berhadapan itu head to headnya adalah nervous gitu ya. Kalau kita ngomongin soal nervous, tidak ada manusia yang pada saat kita dihadapkan atau di challenge dengan sesuatu itu tidak nervous. Pasti nervous. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola level nervousnya. Jadi kalau kita bisa mengukur nih level nervousnya, jadi kita juga bisa mengelola nervous tersebut. Caranya gimana kita bisa mengukur, bisa mengelola? Salah satunya adalah yang paling penting tadi, menguasai materi. Saya yakin semakin tidak menguasai materi, maka akan semakin nervous. Ya kan? Kalau kita nggak bisa, kita pasti takut. Kalau kita menguasai, kita paham, pasti jauh lebih pede. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan untuk menenangkan diri. Kan kita kenal dong sama diri kita. Oh, aku biar tenang biasanya aku senang dengerin musik. Ya sudah, beri kesempatan sebelum naik panggung, dengerin musik dulu. Tapi kalau di kelas nggak bisa dilakukan ya. Tapi itulah, karena kelas itu tempatnya mencoba dan gagal. Jadi nggak apa-apa kalau di kelas presentasi lalu harus ada berhenti, tarik napas dulu gitu ya. Jangan dipaksakan nyampe pegang mikrofon langsung ngomong. Ambil dulu tarik napas 1 menit gitu ya. Atau paling nggak 10 detik pertama untuk menenangkan diri kita dulu baru memulai, itu boleh kok. Bahkan di acara besar juga boleh. Penyanyi juga nggak langsung semuanya keluar masuk ke stage gitu ya, keluar kita kelihatan dari backstage-nya langsung teriak lagunya, nggak semuanya. Ada yang nyapa-nyapa dulu, itu karena nervous. Rata-rata mereka pengen tahu dulu vibes-nya, karena mendapatkan vibes dari penonton, dari audiens itu juga salah satu bentuk kita mengatur suasana diri. Kalau yang bentuknya dengan audiens, yang kalau enggak dengan kamera gini tadi ya kita cuap-cuap sendiri dulu lah, nggak apa-apa, boleh. Minum dulu, atau ada yang justru menghindari. Oh, saya sebelum on stage nggak mau makan, nggak mau minum karena mengganggu. Ada yang pipis dulu gitu ya karena nervous. Nggak ada masalah. Tapi kemudian kembali dan jauh lebih tenang harusnya. Oke. Sebenarnya masih banyak gitu ya yang mau saya tanyakan gitu ya Miss ya. Dan juga mungkin teman-teman di sana juga pengen olah vokal atau mungkin diajarin banyak hal tentang public speaking. Tinggal gitu kita ya. bikin sesi 2 nanti. Benar. Jadi mungkin kalau misalnya di dunia AI nih Miss, kita kan sekarang tadi self confidence kita berbicara di depan umum atau mungkin di depan kamera gitu. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya itu adalah terkait dengan sekarang kan banyak AI gitu ya, banyak kita hidup di technological era dan sebagainya. Posisi teman-teman untuk bisa mahir public speaking itu se-urgent apa sih Miss di dunia yang serba digital ini? Oke. Ya, justru karena disebutkan maka itu sebenarnya menunjukkan kelemahannya sendiri. Di dunia yang serba digital ini akhirnya kita meniadakan atau sedikit kemudian meninggalkan satu esensi penting pada saat berkomunikasi antar manusia. Baik satu dengan yang lain, individu, kelompok atau massa, yaitu emosi.
bahwa emosi itu tidak bisa diwakilkan atau digantikan dengan hal yang sifatnya mesin atau digital. Karena walaupun humanoid apapun AI itu bisa menciptakan karakter, tetap bagaimana emosi yang tampil secara langsung melalui ekspresi dan suara, karena suara juga ada ekspresinya, itu tidak tergantikan. Jadi tetap penting sekali. Kenapa kemudian penting di dunia yang sekarang ini serba digital, dunia bekerja dan lain sebagainya, skill public speaking tidak akan pernah mati dan tergantikan dengan apapun, karena semua hal yang kita ketahui itu bisa disampaikan. Dan highlightnya begini, ini adalah pada saat ini sudah digital, maka ini saatnya we work under the radar. Pada saat ini kita bekerja dan dideteksi. Pada saat kita punya kemampuan di luar public speaking, maka public speaking akan meng-highlight kemampuan tersebut. Jadi kalau teman-teman pengen kemampuannya semakin baik, semakin dikenal, maka tambahannya adalah belajar public speaking. Jadi public speaking itu nggak boleh nggak dilupakan atau dinomorduakan ya. Jadi harus nomor satu. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Dimanapun, apalagi di era digital seperti saat ini. Oke, kayaknya dari sesi pertama sampai ini tadi daging semua ya Miss ya. Teman-teman silakan catat apa yang teman-teman dapat hari ini dan apa yang mau ditanyakan. Boleh teman-teman kalau misalnya mau tanya ke Miss Evelyn atau tanya ke kami di PR gitu ya, boleh write di komen atau nanti bisa request kita sesi 2 lagi dong sama Miss Evelyn, bahas apa ya gitu. Boleh juga teman-teman bisa di kolom komentar ya, nanti dituliskan gitu. Miss, terakhir nih, mungkin pesan aja deh, pesan untuk teman-teman Binusian di sana atau mungkin teman-teman lagi nonton podcast ini, apa sih yang mau di-highlight dari public speaking itu sendiri? Oke, highlight dari saya soal public speaking. Jangan pernah takut gagal. Semua orang tidak pernah mencoba stage sebelumnya. Jadi ukurannya adalah mencoba stage dan rasakan adrenalin itu akan taking over. Pada saat setelah itu baru kita adjust. Teman-teman harus ngapain aja. Oke, thank you Miss Evelyn sudah hadir di Sama-sama. podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Selamat beraktivitas dan juga sampai jumpa di another podcast di Binus Inside Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Saya Rifa pamit dan sampai jumpa. Thank you. Dadah, thank you. Bye-bye.